Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Nova. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perancangan database sistem penjualan toko Garuda. Selanjutnya, untuk latar belakang sendiri, toko Garuda menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari dengan transaksi yang terjadi pada setiap harinya. Pencatatan data secara manual rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data, sehingga dibutuhkan sistem basis data yang terstruktur untuk mengelola data produk, pelanggan, transaksi, dan pembayaran secara terintegrasi. Oleh karena itu, dirancangnya database rasional DB Toko Garuda dengan 6 tabel yang saling terhubung sebagai solusi pengelolaan data yang efisien dan akurat. Untuk ERD yang kami bawakan hari ini menggambarkan sistem penjualan yang terdiri dari 4 entitas utama, yaitu pelanggan, produk, transaksi, dan metode pembayaran. Untuk entitas yang pertama itu pelanggan. Entitas ini menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi. Untuk atributnya sendiri itu yang pertama adalah ID pelanggan sebagai primary key, diikuti oleh nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Fungsinya menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pembelian. Untuk entitas yang kedua itu adalah produk. Entitas ini menyimpan data barang yang dijual. Untuk atribut yang digunakan itu adalah ID produk sebagai primary key, diikuti oleh kode produk, nama produk, kategori, harga beli, harga jual, dan stok. Fungsinya menyimpan seluruh informasi barang yang tersedia untuk dijual. Untuk entitas yang ketiga itu adalah metode pembayaran. Entitas ini menyimpan jenis pembayaran yang digunakan pelanggan. Untuk atributnya sendiri itu adalah ID metode sebagai kunci utama atau primary key yang diikuti oleh nama metode. Contohnya tunai, transfer bank, kris, dan e-wallet. Fungsinya menentukan cara pembayaran pada setiap transaksi. Untuk entitas yang keempat itu adalah transaksi. Entitas ini merupakan pusat dari sistem karena menghubungkan pelanggan, produk, dan metode pembayaran. Untuk atributnya sendiri itu adalah ID transaksi sebagai primary key yang diikuti oleh tanggal, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, dan ID metode. Fungsinya itu mencatat seluruh aktivitas pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk relasi yang pertama itu adalah relasi produk dan transaksi. Relasinya itu one to many, yang dimana satu produk bisa memiliki banyak transaksi. Untuk yang relasi kedua, pelanggan dan transaksi. Relasinya itu one to many. Satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Untuk yang ketiga, relasi metode pembayaran dan transaksi, yaitu one to many. Satu metode pembayaran bisa memiliki banyak transaksi. Slide berikutnya ini menampilkan isi database yang menampilkan terstruktur DB Toko Garuda. Terlihat di dalamnya ada 4 tabel, yaitu metode pembayaran, pelanggan, produk, dan transaksi. Selanjutnya ke slide berikutnya, tabel metode pembayaran. Dan di tabel ini cuma memiliki 2 kolom, yaitu ID metode sebagai primary key-nya, nama metode buat menyimpan nama metode pembayarannya. Dan ini adalah isi tabel metode pembayarannya. Dilihat dulu. Berikutnya tabel pelanggan yang berisi 5 kolom, yaitu ID pelanggan sebagai primary key-nya atau auto increment. Nama pelanggan buat nama, jenis kelamin L atau P, laki-laki atau perempuan menggunakan enom agar tidak bisa diisi sembarang. Alamat untuk alamat pelanggan, nomor HP buat nomor HP pelanggan. Dan inilah isi tabel pelanggan. Dilihat dulu. Selanjutnya tabel produk yang memiliki 7 kolom, yaitu ID produk sebagai primary key-nya atau auto increment, kode produk untuk kode produknya, nama produk untuk nama produk, kategori untuk kategori produknya, harga beli, harga jual, dan stok untuk stok produknya. Yang unik di sini harga dipisah jadi 2 kolom, harga beli sama harga jual. Ini sengaja biar nanti dihitung untungnya. Dan ini adalah isi tabel produk. Dilihat dulu. Selanjutnya kita masuk ke tabel transaksi
yang digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan pada sistem. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ID transaksi sebagai pemilikinya, ID pelanggan, ID produk, ID metode. Ini berfungsi untuk menghubungkannya pada tabel yang lain. Tanggal, menyimpan tanggal kapan transaksi itu terjadi. Jumlah, berapa banyak barang yang dibeli di transaksi itu. Total harga, total uang yang harus dibayar di transaksi itu. Dan ini adalah isi tabel transaksinya. Dilihat dulu sebelum kita berpindah ke query-nya. Untuk query yang pertama itu menampilkan total jumlah seluruh produk. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data produk yang terdapat pada tabel produk. Untuk query-nya sendiri itu yang pertama select digunakan untuk mengambil data, count berfungsi menghitung seluruh baris pada tabel, as total produk memberikan nama alias pada hasil perhitungan menjadi total produk. Yang keempat, from produk menunjukkan bahwa data diambil dari data tabel produk. Untuk query yang kedua menampilkan 5 produk dengan stok terendah. Query ini digunakan untuk menampilkan 5 produk yang memiliki stok paling sedikit. Untuk penjelasan query-nya, yang pertama, select nama produk, kategori, stok. Menampilkan kolom nama produk, kategori, dan stok. Yang kedua, from produk, mengambil data dari tabel produk. Yang ketiga, order by stock ASC. Mengurutkan data berdasarkan jumlah stok dari yang terkecil hingga terbesar. Yang keempat, limit 5. Membatasi hasil yang ditampilkan hanya 5 data pertama. Untuk query yang ketiga, menghitung total pendapatan dari seluruh transaksi. Query ini digunakan untuk menghitung total pendapatan dari seluruh transaksi yang telah tersimpan pada tabel transaksi. Untuk penjelasan query-nya, yang pertama adalah select, digunakan untuk mengambil data. Yang kedua, sum total harga, menjumlahkan seluruh nilai pada kolom total harga. Yang ketiga, as total pendapatan, memberikan nama hasil menjadi total pendapatan. Yang keempat, from transaksi, mengambil data dari tabel transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman 18 yaitu query 4. Query 4 digunakan untuk menampilkan produk terlaris berdasarkan total kuantitas yang terjual. Pada query ini digunakan perintah select untuk menampilkan nama produk dan hasil penjumlahan. Jumlah barang yang terjual menggunakan fungsi sum yang kemudian diberi nama total terjual. Selanjutnya, tabel transaksi dihubungkan dengan tabel produk menggunakan join berdasarkan ID produk agar data transaksi dapat dikaitkan dengan nama produknya. Kemudian, digunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan produk sehingga setiap produk memiliki total penjualan masing-masing. Hasilnya diurutkan dari jumlah penjualan terbesar ke terkecil menggunakan order by total terjual dash. Lalu limit 5 digunakan untuk menampilkan 5 produk terlaris. Berdasarkan hasil query, produk yang paling banyak terjual adalah wajan dengan total penjualan 34 unit. Disusun dengan kopi hitam saset sebanyak 33 unit, coklat batang sebanyak 28 unit, abon sapi sebanyak 25 unit, dan pewangi pakaian sebanyak 21 unit. Selanjutnya halaman 19, query 5. Query ini bertujuan untuk menampilkan metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Pada query ini digunakan fungsi count untuk menghitung jumlah transaksi pada setiap metode pembayaran. Tabel transaksi dihubungkan dengan tabel metode pembayaran menggunakan join berdasarkan ID metode, sehingga transaksi dapat diketahui metode pembayarannya. Data kemudian dikelompokkan menggunakan group by berdasarkan nama metode pembayaran, lalu diurutkan dari yang paling sering digunakan menggunakan order by jumlah transaksi. Dari hasil yang diperoleh, metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah kartu debit sebanyak 36 transaksi. Kemudian QRIS sebanyak 32 transaksi, transfer bank sebanyak 28 transaksi, e-wallet sebanyak 24 transaksi, tunai sebanyak 17 transaksi, dan kartu kredit sebanyak 13 transaksi. Selanjutnya halaman 20 yaitu query 6.
Query ini digunakan untuk menampilkan pelanggan dengan total belanja terbesar. Pada query ini digunakan fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh nilai total harga dari setiap transaksi yang dilakukan pelanggan. Tabel transaksi dihubungkan dengan tabel pelanggan menggunakan join berdasarkan ID pelanggan sehingga total belanja dapat ditampilkan bersama nama pelanggan. Selanjutnya, data dikelompokkan menggunakan grup by berdasarkan pelanggan, kemudian diurutkan dari nilai belanja terbesar menggunakan order by total belanja. Perintah limit 10 digunakan untuk menampilkan 10 pelanggan dengan total belanja tertinggi. Berdasarkan hasil query, pelanggan dengan total belanja terbesar adalah Kurniawan sebesar 1.533.000. Diikuti Maman Suherman sebesar 964.500. Selanjutnya Kevin Putra sebesar 926.000 dan pelanggan lainnya sesuai urutan pada hasil query. Selanjutnya halaman 21 query 7. Pada query ini digunakan select untuk menampilkan nama produk, total jumlah produk yang terjual menggunakan fungsi sum, serta menghitung estimasi keuntungan. Perhitungan keuntungan diperoleh dari hasil selisih harga jual dengan harga beli, kemudian dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Selanjutnya, tabel transaksi dihubungkan dengan tabel produk menggunakan join berdasarkan ID produk, agar data transaksi dan data produk dapat digabungkan. Kemudian digunakan group by berdasarkan ID produk dan nama produk, sehingga setiap produk memiliki total penjualan dan estimasi keuntungan masing-masing. Hasilnya diurutkan menggunakan order by, estimasi profit, sehingga produk dengan keuntungan terbesar berada di urutan paling atas. Perintah limit 10 digunakan untuk menampilkan 10 produk dengan estimasi keuntungan tertinggi. Berdasarkan hasil query, produk wajan memiliki estimasi keuntungan terbesar yaitu sekitar 510.000, kemudian disusul kompor gas mini, abon, dan produk lainnya. Selanjutnya halaman ke-22 yaitu query 8. Pada query ini digunakan fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh nilai total harga pada setiap kategori produk. Tabel transaksi dihubungkan dengan tabel produk menggunakan join berdasarkan ID produk, sehingga setiap transaksi dapat dikelompokkan sesuai kategori produknya. Setelah itu digunakan group by kategori untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori produk. Kemudian hasilnya diurutkan menggunakan order by total penjualan, agar kategori dengan nilai penjualan terbesar berada di urutan pertama. Berdasarkan hasil query, kategori rumah tangga memiliki total penjualan tertinggi sebesar 6.487.000, kemudian diikuti kategori makanan, sembako, ATK, perawatan, dan kategori lainnya. Selanjutnya halaman ke-23. Query 9. Pada query ini digunakan fungsi date format untuk mengubah format tanggal menjadi format bulan dan tahun. Kemudian digunakan fungsi count untuk menghitung jumlah transaksi setiap bulan dan fungsi EVG untuk menghitung rata-rata nilai transaksi pada bulan tersebut. Data diambil dari tabel transaksi, kemudian dikelompokkan menggunakan group by berdasarkan bulan. Setelah itu, hasilnya diurutkan menggunakan order by bulan sehingga dapat ditampilkan secara berurutan sesuai periode waktu. Dari hasil query yang dapat diketahui jumlah transaksi dan rata-rata nilai transaksi pada setiap bulan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan penjualan dari bulan ke bulan serta membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir halaman 24 ada query 10. Pada query ini digunakan perintah select untuk menampilkan informasi transaksi seperti ID transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, nama produk, jumlah pembelian, total harga, dan metode pembayaran. Data diambil dari tabel transaksi, kemudian digabungkan dengan tabel pelanggan, produk, dan metode pembayaran menggunakan perintah join berdasarkan ID pelanggan, ID produk, dan ID metode. Dengan cara ini, seluruh informasi yang saling berhubungan dapat ditampilkan dalam satu hasil query. Selanjutnya digunakan order by tanggal untuk mengurutkan data berdasarkan tanggal transaksi terbaru, sehingga transaksi yang paling baru ditampilkan di bagian atas. Perintah limit 10 digunakan untuk menampilkan 10 data transaksi tersebut. Melalui query ini, pengguna dapat melihat informasi transaksi secara lengkap tanpa harus membuat setiap tabel secara terpisah.
Hal ini memudahkan proses pemantauan, pelaporan, dan analisis penjualan. Sekian penjelasan dari kami mengenai hasil query pada database yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.